Sejarah kisah istri-istri Rasulullah, Ummahatul Mukminin, peristiwa dan dasar syar'i pernikahan Rasulullah. 1. Pembukaan. Bayangkan sebuah rumah kecil di Madinah, sederhana, tapi penuh cahaya ilmu dan kasih sayang. Di balik pintu-pintu rumah itu, hidup para wanita yang bukan hanya istri seorang pemimpin dunia, tapi juga teladan bagi seluruh umat manusia. Mereka adalah pendamping seorang rasul, manusia yang paling mulia, Muhammad. Setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap air mata mereka menyimpan hikmah yang luar biasa. Pernahkah Anda bertanya, mengapa Rasulullah memiliki istri lebih dari satu? Apakah sekadar hawa nafsu? Atau ada rahasia besar di balik semua itu? Sebelum kita mengungkap kisah penuh hikmah ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang belajar sejarah Islam dengan cara yang indah dan bermanfaat. Mari kita mulai kisah luar biasa ini. 2. Mengapa harus mempelajari kisah Ummahatul Mukminin? Allah sendiri memberi gelar kepada para istri Nabi sebagai Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Mereka bukan sekadar pendamping rumah tangga. Mereka adalah guru umat, penyimpan rahasia wahyu, dan teladan dalam kesabaran dan keimanan. Melalui mereka, kita memahami kehidupan Rasulullah secara lebih dekat. 3. Berapa jumlah istri Rasulullah? Rasulullah menikah dengan 11 istri secara sah, meskipun tidak semua hidup bersamaan. Berikut nama-namanya sesuai urutan pernikahan. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Saudah binti Zam'ah. 3. Aisyah binti Abu Bakar. 4. Hafsyah binti Umar. 5. Zainab binti Huzaimah. 6. Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. 7. Zainab binti Jahsi. 8. Juwairiyah binti Al-Harits. 9. Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. 10. Syafiyah binti Huyai. 11. Maimunah binti Al-Harits. 4. Berikut kisah lengkapnya. Peristiwa dan dasar syar'i pernikahan Rasulullah dengan istri beliau, sejarah lengkap dengan landasan Quran serta hadits sahih. 1. Khadijah binti Khuwailid, radhiyallahu anha. Peristiwa pernikahan. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita bangsawan Quraisy yang terkenal dengan kemuliaan akhlak, kekayaan, dan kehormatannya. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah telah 2 kali menikah dan menjadi janda yang sangat terhormat. Saat Rasulullah berusia 25 tahun, beliau bekerja membawa barang dagangan Khadijah ke Syam. Dalam perjalanan, Khadijah melihat kejujuran dan akhlak mulia Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Khadijah yang tertarik dengan kepribadian beliau mengutus sahabat dekatnya, Nafisah binti Munyah, untuk menyampaikan niat baik tersebut. Rasulullah menerima lamaran itu. Akhirnya, pernikahan dilangsungkan ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia sekitar 40 tahun. Dasar syar'i. Tidak ada ayat yang melarang pernikahan dengan wanita yang lebih tua. Pernikahan ini justru menjadi contoh bahwa kriteria utama dalam Islam adalah akhlak, iman, dan takwa, bukan usia. Pernikahan ini sesuai dengan perintah Allah yang umum tentang pernikahan. Quran Surat An-Nisa 4-3. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka, nikahilah seorang saja. Hadits tentang keutamaan Khadijah, Rasulullah bersabda. Dia, Khadijah, beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang menahan hartanya dariku. Hr. Ahmad dan Hakim. 2. Saudah binti Zam'ah, radhiyallahu anha. Peristiwa pernikahan. Saudah binti Zam'ah adalah janda dari As-Sakran bin Amr yang wafat setelah kembali dari Habasyah. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah mengalami masa kesedihan yang mendalam, dikenal sebagai Aam al-Huzn, tahun kesedihan. Saudah, yang juga mengalami kesulitan setelah ditinggal suaminya, menjadi sosok yang sangat berbakti dan sabar. Rasulullah menikahi Saudah setelah hijrah ke Madinah untuk memberikan perlindungan dan kedudukan yang layak. Dasar syar'i. Prinsip pernikahan untuk melindungi dan memuliakan wanita. Quran Surat An-Nisa 4-19.
dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Pernikahan ini bukan karena nafsu, tetapi karena kasih sayang, tanggung jawab sosial, dan syiar Islam. 6. Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, radhiyallahu anha. Peristiwa pernikahan. Ummu Salamah adalah janda dari Abu Salamah yang wafat setelah Perang Uhud. Setelah suaminya wafat, Ummu Salamah mengalami kesulitan dengan anak-anaknya. Rasulullah melamarnya dan Ummu Salamah berkata, "Aku ini wanita yang sudah tua, aku punya banyak anak, dan aku pencemburu." Rasulullah menjawab, "Tentang umur, aku lebih tua darimu. Tentang anak-anak, mereka menjadi tanggunganku. Dan aku berdoa agar Allah menghilangkan rasa cemburumu." Dasar syar'i. Hadits tentang doa saat ditimpa musibah, HR. Muslim. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha," melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Ummu Salamah mengucapkan doa ini setelah wafatnya Abu Salamah, lalu Allah menggantinya dengan Rasulullah. 7. Zainab binti Jahsy, radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy adalah salah satu peristiwa penting yang disertai wahyu Al-Quran. Sebelumnya, Zainab adalah istri Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Namun, rumah tangga mereka tidak harmonis. Setelah perceraian, Allah menurunkan wahyu yang menghapus tradisi jahiliyah bahwa anak angkat diposisikan seperti anak kandung. Dasar Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 37, Allah berfirman, "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau, Muhammad, dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin terhadap istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya." Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab adalah perintah Allah untuk menghapus tradisi yang keliru. Hikmah. Pernikahan ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam bahwa anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, sehingga hukum-hukum syariat tentang mahram dan pernikahan tetap berlaku. 8. Juwairiyah binti Al-Harits, radhiyallahu anha. Juwairiyah berasal dari kabilah Bani Mustalik yang ditawan dalam perang. Ia kemudian memohon kepada Rasulullah untuk membebaskannya melalui mukatabah, tebusan. Rasulullah membebaskannya dan menikahinya. Karena pernikahan ini, banyak tawanan Bani Mustalik dibebaskan oleh para sahabat. Dasar hikmah syariat, pernikahan ini menjadi sebab tersebarnya Islam di kalangan Bani Mustalik, karena mereka melihat kemuliaan akhlak Rasulullah. 9. Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, radhiyallahu anha. Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Ia masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah bersama suaminya, yang kemudian murtad dan meninggal. Rasulullah menikahinya ketika ia berada di Habasyah, dengan pernikahan yang diwakili oleh Raja Najasyi. Dasar hikmah syariat, pernikahan ini menunjukkan rahmat Islam bagi wanita yang teguh memegang agamanya meski dalam ujian. Selain itu, pernikahan ini juga menjadi strategi dakwah karena Ummu Habibah adalah putri dari salah satu pemimpin Quraisy. 10. Syafiyah binti Huyai, radhiyallahu anha. Syafiyah adalah putri pemimpin Yahudi Bani Nadhir. Setelah perang Khaibar, ia menjadi tawanan. Rasulullah menikahinya setelah memberinya pilihan, tetap dalam agama Yahudi atau masuk Islam. Syafiyah memilih masuk Islam, dan Rasulullah memerdekakannya. Dasar hikmah syariat. Pernikahan ini memperkuat hubungan dengan Yahudi yang masuk Islam, menunjukkan Islam mengedepankan kemuliaan dan kehormatan tawanan. 11. Maimunah binti Al-Harits, radhiyallahu anha. Ia adalah istri terakhir Rasulullah. Pernikahan ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, dan melalui Maimunah, banyak hubungan silaturahmi dengan kabilah-kabilah Arab semakin kuat. Hikmah poligami Rasulullah. Bukan karena hawa nafsu, sebab sebagian besar pernikahan beliau terjadi setelah usia 50 tahun. Mayoritas istri beliau adalah janda, bukan gadis, kecuali Aisyah. Untuk melindungi janda para syuhada. Untuk memperluas dakwah dan mengajarkan syariat melalui para ummul mukminin. Dasar umum dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.
Surah Al-Ahzab ayat 50 juga menjelaskan pernikahan Rasulullah sebagai ketentuan khusus baginya. 5. Penutup kesimpulan dan hikmahnya. Demikianlah kisah penuh hikmah tentang peristiwa dan dasar syar'i pernikahan Rasulullah dengan para istri beliau. Dari Khadijah yang setia mendampingi di awal dakwah, hingga Ummu Salamah yang menjadi penguat di masa-masa sulit. Setiap pernikahan Rasulullah bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan syarat dengan misi dakwah, perlindungan kaum lemah, dan pelajaran mulia untuk umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, menguatkan iman, dan mengajarkan kita untuk meneladani akhlak beliau dalam setiap aspek kehidupan. Kisah pernikahan Rasulullah dengan para istri bukanlah cerita romantis biasa, tetapi syarat makna dakwah, syariat, dan hikmah. Setiap pernikahan terjadi karena alasan mulia. Melindungi janda yang kehilangan suami dalam jihad. Menjalin persaudaraan dengan kabilah untuk menguatkan Islam. Menjadi sarana penyebaran ilmu syariat kepada umat melalui Ummul Mukminin. Menghapus tradisi jahiliyah yang keliru, seperti kedudukan anak angkat. Rasulullah tidak pernah menikah untuk kepentingan duniawi. Bahkan, sebagian besar istrinya adalah wanita lanjut usia, bukan gadis muda. Ini menjadi bukti bahwa misi beliau adalah murni dakwah, bukan hawa nafsu. Hingga kini, kisah mereka menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, pengorbanan, dan peran wanita dalam sejarah Islam. Mereka adalah Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, teladan bagi umat, yang namanya kekal dalam sejarah Islam. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita Islami penuh hikmah untuk kalian. Tekan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.